Selamat malam, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam acara doa malam. Saya, Kadarmanto Harjowasito, berharap Anda semua tetap setia dan percaya bahwa Allah menyertai hidup Anda. Allah yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri dengan melantunkan Kidung Jemaat 81, bait yang keempat. Sebelum membaca Alkitab dan mendapatkan maknanya, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, berdayakanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami siap menerima, memahami, serta menghayati sabda-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Sabda yang telah menjadi manusia, kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal pertama ayat 46 hingga 55. Nyanyian pujian Maria. Setelah Maria mengunjungi atau bertemu dengan Elizabeth, Maria dan Elizabeth adalah dua perempuan yang dipakai oleh Allah atau dipilih oleh Allah untuk menyatakan karya penyelamatannya. Maria mendapat pencerahan dari pertemuan itu atau perjumpaan itu, dan Maria dimampukan untuk menyanyikan pujiannya yang demikian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan, ditujukan kepada umat Tuhan. Refleksi malam ini saya beri judul Iman Maria dan Yusuf. Iman Maria dan Yusuf. Orang-orang dan mungkin juga kita yang berorientasi pada kerajaan Allah adalah para pembuat sejarah. Mereka adalah orang-orang yang berani menerobos kerajaan-kerajaan kecil dunia ini dan memasuki pengalaman pilihan yang jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah seutuhnya. Orang-orang yang tetap mempertahankan diri dalam kepalsuan telah menjadi para penghalang sejarah. Mereka memanfaatkan Allah
dan agama untuk melindungi status dirinya sendiri dan status quo dunia yang mendukung diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak berani berhadapan dengan kenyataan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha manis kepada semua orang dan tidak mau menetaskan pikirannya yang berbeda dari orang lain. Mereka tidak mempunyai daya untuk menerobos atau daya untuk mengubah keadaan. Saya membandingkan hal ini dengan kiprah Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita dapat membayangkan perempuan muda bernama Maria yang mampu menyatakan syukurnya kepada Tuhan dengan sebuah pujian yang sangat berpihak kepada mereka yang terabaikan? Kalau saja Maria hanya berpikir biasa-biasa seperti lazimnya gadis-gadis Ibrani pada zamannya. Maria telah membiarkan dirinya ditarik keluar dari zona nyamannya, ditarik keluar out of the box oleh malaikat Tuhan, serta dari kebiasaan orang beragama yang mengikuti saja apa yang dikatakan pemimpin agamanya. Maria masih sangat muda, sederhana, dan dapat diduga minim pendidikan. Mungkin yang menonjol dari Maria ialah justru integritas dan keberaniannya. Tidak ada pengajaran apapun yang diterimanya di rumah ibadah sebagai persiapan bagi dirinya atau diri Yusuf juga untuk menerima apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka berdua hanya bergantung dan percaya pada perkataan malaikat. Tidak seorang pun tokoh agama yang menjadi panutan pada zamannya yang telah membantu mempersiapkan Maria dan Yusuf untuk menanggung tugas yang luar biasa ini. Mereka adalah dua orang awam yang percaya 100% terhadap pengalaman batin dan perjumpaan mereka tentang Allah dan menaatinya sampai mereka berjalan ke Bethlehem, bahkan seterusnya ke Mesir dan kembali lagi ke Bethlehem, ke Nazaret. Injil sama sekali tidak menyebut-nyebut bahwa mereka juga telah meminta nasihat kepada imam kepala di Bait Allah misalnya, untuk minta penjelasan tentang mimpinya. Juga tidak kepada pemimpin rumah ibadah Yahudi, sinagog, atau kepada para ahli Taurat. Maria dan Yusuf berjalan dengan keberanian dan iman bahwa apa yang mereka terima dari malaikat adalah benar, walaupun tanpa jaminan dari tokoh atau otoritas religius manapun. Mereka yakin bahwa apa yang mereka dengar dari malaikat adalah benar. Jaminan yang mereka rasakan adalah kasih dan kemurahan Allah yang merupakan bagian dari pengalaman mereka sebelumnya dalam hidup mereka sehari-hari. Tanpa itu mereka tidak akan percaya dan hormati apa yang dikatakan oleh malaikat. Perempuan muda yang belum sepenuhnya mengerti maksud malaikat itu ternyata tidak membiarkan dirinya berlama-lama dalam kebelumjelasan ataupun kegalauan. Segeralah Maria mencari kesempatan untuk mengunjungi Elizabeth, sepupunya. Elizabeth yang sudah tua dan sudah lebih dahulu dikunjungi malaikat Tuhan telah menerima berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung walaupun sudah lanjut usianya, dan isi kandungannya itulah yang kemudian kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis, yang pelayanannya mendahului Yesus, yang mendobrak status quo pada zamannya dan menjadi pewarta akan kedatangan Yesus segera. Nah, pada saat Elizabeth menyambut dan memeluk Maria, bayi yang dikandung oleh Elizabeth melonjak. Dan Elizabeth berkata kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Pada ayat 42 dan ayat 45 mendahului nyanyian pujian Maria. Nah, saudara-saudara, kejadian ini menolong membangun pengertian Maria. Perjumpaan dengan saudara seiman yang juga mengimani rencana Allah dalam dirinya telah menguatkan Maria, dan kata-kata Elisabet menambah pengertian Maria akan rencana Allah pada dirinya. Informasi yang kita ketahui tentang Yusuf hanyalah bahwa dia adalah seorang yang tulus hati. Matius 1 ayat 19. Masih muda dan minim pendidikan. Lalu mengapa kita menghormati orang-orang seperti Maria dan Yusuf tetapi tidak mencontoh perjalanan iman mereka, keberanian mereka yang menerima lalu melayani panggilan dan penugasan Allah tanpa jaminan dan dukungan sistem keagamaan atau dogma agama pada zamannya. Melihat iman Maria dan Yusuf yang begitu kuat, yang dibalut dalam kesederhanaan mereka yang sangat nyata, saya heran apakah saya dan Anda akan mempunyai keberanian dan kesediaan seperti mereka manakala Tuhan berkenan memakai kita untuk membawa warta pengharapan kepada dunia kita, untuk kembali membawa dan mewartakan Yesus kepada dunia yang bermasalah dan putus asa. Di dalam kekaguman kita atas iman Maria dan Yusuf, kita mungkin gagal memahami dan menangkap panggilan tugas kita untuk mewartakan bahwa kini pun Dia sedang datang untuk dunia. Tentu saja kedatangannya tidak lagi melalui kehamilan seorang perempuan muda seperti pada zaman Maria, namun atas panggilannya kepada kita untuk menjadi pewarta bahwa Dia sedang datang. Akan mampukah kita menjawab seperti Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu." Sementara kita pun tidak mengetahui secara persis apa saja yang kemudian akan kita hadapi dan risiko yang akan kita alami dalam melaksanakan panggilan itu. Saya mengajak kita semua untuk menyongsong hari Natal dengan perenungan tersebut. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih,
Kasih-Mu kepada dunia menyebabkan Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal kepada dunia untuk menebus manusia dan dunia dari kebinasaan. Namun ternyata Engkau juga mengikutsertakan manusia yang Kau panggil untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu itu, seperti halnya Maria dan Yusuf di masa lampau yang telah Engkau panggil ke dalam karya agung-Mu itu. Pada minggu Advent keempat ini, ketika kami kembali menyerukan, "Oh datanglah Immanuel," tolonglah kami untuk sungguh-sungguh menyadari seruan kami itu, sehingga kami pun memiliki iman yang siap sedia untuk menerima panggilan-Mu, serta bersedia melibatkan diri kami ke dalam karya-Mu yang agung itu. Karya yang terus membarui, karya yang menerobos dan mengubah keadaan yang kurang mencerminkan kerajaan-Mu kepada keadaan yang lebih mencerminkan bahwa Engkaulah Raja kami melalui cara hidup kami sehari-hari. Engkaulah Raja yang tidak membeda-bedakan manusia atas suku, atas bangsa, ras, usia, pangkat, pendidikan, dan hal apapun yang biasanya menjadi dinding pemisah antar manusia. Dalam kesederhanaan iman percaya kami, jadikanlah kami sarana untuk menerima dan menyambut kelahiran-Mu sedemikian rupa, sehingga semua orang dari lapisan apapun bisa datang kepadamu. Seperti di masa lalu, ketika baik para gembala yang sangat sederhana maupun para cendekia, orang-orang Majus, boleh datang dan tidak terhalang-halangi untuk menyembah bayi Yesus di dalam palungan dan di dalam kesederhanaannya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, 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 dengarlah doa kami. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 81 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Oh Tuhan Allah datanglah, firman-Mu berkuasa, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Demikianlah saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan sertamu.